Blitar, Bumilaya, Eka Tantra Adiraja. Yang dikatakan mati ilahiyah itu mati hati nuraninya dalam sebuah perjalanan sejarah. Ini yang sangat menarik. Siapalah Begawan Logawi itu? Jadi Kenaro itu bukan begal, bukan menjadi seorang perampok. Nah, dulu belum ada nama Blitar, ya, yaitu dengan prasasti Kenwunya. Ya. Bukan warak badak lo ya. Nggak ada. Itu ini salah persepsi banyak orang sekarang. Hiduplah tanahku, hiduplah negeri. Bila Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semuanya. Om Swastiastu, Rahayu, Rahayu. Kali ini saya berada di rumah kediaman seorang budayawan asal Papungan, Kecamatan Kanigoro, Kabupaten Blitar, yang mana nantinya saya akan membahas lebih lanjut tentang apa yang terjadi di Blitar dan sejarah masa lalu di Blitar. Kali ini saya bersama Ki Narto, seorang budayawan. Rahayu Ki. Selamat sore Ki. Selamat sore. Nggih, pripun kabar Ki? Sehat. Alhamdulillah. Nggih. Ya. Jadi Ki Narto ini seorang budayawan Ki nggih. Ya, Yang berdomisili di Kabupaten Blitar. Nanti saya akan banyak bertanya kepada panjenengan tentang seberapa hebatkah Blitar sehingga menjadi Bumilaya Eka Tantra Adiraja. Dan juga mungkin nantinya semoga video ini dapat bermanfaat khususnya sebagai generasi muda seperti saya dan juga rekan-rekan saya nantinya dapat mengetahui tentang sejarah apa yang terjadi di Kabupaten Blitar dan Blitar Raya khususnya. Jadi sebelum kita mulai acara ini, jangan lupa untuk like, komen, dan subscribe di channel Misteri Wir, karena channel kita ini akan membahas tentang kebudayaan, tentang sejarah, tentang penerawangan spiritual, supranatural, legenda, mitos, nanti akan kita kupas di sini. Terima kasih atas waktunya Ki Narto. matur nuwun. Sukses selalu. Amin. Semoga nanti channel ini dapat bermanfaat untuk yang menyaksikan Ki. Ya, Oke teman-teman, dalam kesempatan kali ini saya akan mencoba mengulas tentang sejarah yang ada di Kota Blitar atau Blitar Raya pada khususnya. Ya, menarik. Jadi, apa sih sebetulnya Kota Blitar itu sejak zaman kerajaan dan juga setelah pra kemerdekaan dan juga pasca kemerdekaan Ki? Ya. Mungkin bisa dijelaskan kepada rekan-rekan Ki, sebenarnya apa sih Ki Blitar itu Ki? Ini juga merupakan satu topik yang sangat menarik, bahwa kita akan sadar bahwa rasa kebanggaan kita terhadap sebuah negara, sebuah negeri itu kita akan mengerti tentang sejarah di mana kita harus dilahirkan di bumi Nusantara, khususnya di Blitar ini. Betul. Gitu. Dalam konten sejarah, Blitar sangat kuat sekali dalam perjalanan dari masa ke masa, dalam setiap kerajaan yang mencapai masa keemasan, gitu ya. Karena Blitar ini dulu pada saat itu telah ada di lereng timur atau di sekitar lereng timur Gunung Kamput. Artinya Kamput itu Gunung Kadewatan, gitu ya. Kalau kita melihat kitab negara dalam sebuah kisah yang digambarkan dalam sebuah negara dulu, selalu digambarkan dengan kisahnya kitab Tantu Pagelaran. Kitab Tantu Pagelaran. Oke, jadi bisa jelaskan juga kepada rekan-rekan, Gunung Kamput itu adalah nama lain dari Gunung Kelut. Gunung Kelut, betul. Iya. Jadi memang Gunung Kelut itu mengalami perubahan beberapa kali, ya. Jadi salah satunya itu namanya Gunung Kamput tersebut. Jadi pada saat itu seorang satria yang telah berani menjadi satu dharma tertinggi dalam sebuah negara itu harus melalui 7 gunung, disebut Saptwarga, gitu. Salah satunya dikawiti dari Gunung Kawi, awal mula kejadian. Gunung Kawi. Di lereng timur selatan di sana ada namanya Gunung Katu, awal mula kejadian. Dalam prasastinya di sana ada beliau
seorang besusuar yang sekarang perlu kita kita perkenalkan kembali. Beliau adalah Ken Arok. Ken Arok. Ken Arok. Ya. Ini sangat menarik sekali. Menarik. Kita berbicara mengenai Ken Arok ini. Ya. Dan juga sempat juga pada waktu video pertama kami juga mengulik tentang sejarah Ken Arok, meskipun dari sisi yang lain Ki. Dan juga Ken Arok itu mempunyai petilasan di daerah Jiwut, tepatnya di Kecamatan Legok, Blitar. Nah itu nanti saya juga ingin berkonsultasi kepada panjenengan, apakah betul Ken Arok itu pernah ke Blitar, khususnya di desa Jiwut tersebut? Betul, sangat betul. Sangat betul. Iya. Wah ini sangat menarik sekali pembicaraan kita. Jadi Ken Arok ini memang salah satu raja ya, raja yang sangat besar, yang dari sangat zaman besar, ya, karena beliau punya nama gelar yang sangat tinggi sekali ya, Sri Rajasa Batara Sang Pangruwah Amruwah Bumi. Itu Betara Guru. Jadi beliau itu disimbolkan sebagai kekuasaan yang mempunyai peradaban yang sangat tinggi, yaitu Sang Pangruwah Bumi, artinya membabar atau membawa kekuatan Condro Sengkolo yang menguasai waktu pada saat itu, karena pemimpinannya itu. Namanya Sri Rajasa Batara Sang Amruwah Bumi. Jadi sangat menarik sekali kita berbicara dengan Ken Arok. Mungkin kita akan mengulas sedikit Ki tentang kenapa Ken Arok itu bisa sampai di Blitar, sehingga beliaunya bisa menjadi raja yang sangat terkenal sampai saat sekarang ini. Ya, jadi tadi saya matur bahwa seorang satria yang menjadi jagonya dewa di kala itu harus melalui 7 gunung. Satu Gunung Katu. Gunung Katu nanti akan menyusuri Sungai Brantas sebagai simbol Patirtan Agung, karena air suci yang merupakan satu tepung gelang tanah Jawa yang nanti akan mencapai satu titik kesempurnaan pada saat ia sudah mencapai Saptawarga itu. Lereng Gunung Kawi itu berada di selatan timur, seperti awal mula kejadian bagaimana putra Sang Betara Guru yang disimbolkan dengan peradaban Ganesha itu letaknya di timur selatan. Awal mula kejadian pada saat ia harus belajar untuk mengerti tentang ilmu pengetahuan. Di sana ia dijumpai oleh Betara Brahma gitu ya. Bahwa Brahma itu istrinya adalah Saraswati, saktinya adalah Saraswati. Disitulah dituntut ilmu pengetahuan. Makanya Gunung Katu berada di timur selatan Gunung Kawi. Kemudian menyusuri sungai sampailah ke Malang Selatan, Blitar. Blitar sudah sampai ke titik ia harus mencapai alam Karindran, namanya dulu disebut sebagai Gunung Nindra atau sekarang menjadi Gunung Wilis. Gunung Nindra, Gunung Wilis yang sekarang berada di daerah Kediri. Ya, Kediri. Disitulah ia mencapai kesempurnaan untuk menjemput Tuhan, disebut Betara Indra. Karena pintu gerbang kadewatan itu disimbolkan dengan Bedoro Indra. Sampai di Gunung Nindra, ya digeladi dengan ilmu pengetahuannya harus tumitah turun ke naik lagi, artinya turun dari Gunung Nindra naik ke Gunung Kamput. Nah ini gunung yang kelut yang sekarang ini sebagai yang Ajalapati atau Raja Dewa Gunung atau Sang Betara Guru. Makanya Blitar inilah tempat suci yang sangat istimewa karena bumi laya Ekatantra Diraja. Makanya raja-raja di Jawa Timur selalu didharmakan di Blitar. Termasuk juga Ken Arok. Ya, Ken Arok. Sangat menarik sekali. Ya, ini kita harus sadar Blitar merupakan bumi Tuhan. Bahasa di kala itu bumi Tuhan. Bumi Tuhan gitu. Jadi memang sejarah Blitar ini pada dahulunya memang sangat luar biasa sekali. Mengenai juga terdapat raja-raja dan juga bukan hanya Ken Arok mungkin. Semua raja-raja Singosari sampai Majapahit ada di sini. Itu Kediri juga kali lagi nanti ke depan ini. Oke, khusus untuk Ken Arok ini Ki. Mungkin kita akan mengulik lagi Ki tentang sejarah beliau sehingga bisa menjadi raja di kerajaan Singasari itu bagaimana? Dan apa hubungannya dengan Blitar? Gitu? Nah, tadi yang dengan matur dengan sekarang menjadi Jiwut, dulu Jimput gitu ya. Dalam negara Kertagama disebut Jimput gitu. Jimput itu wiji kang jinumput gitu ya. Makanya Ken Arok itu saat ia dilahirkan di antara utara Gunung Kelut, waktu itu sekarang namanya menjadi
daerah Kandangan. Mengapa saya katakan Kandangan? Karena dalam sebuah sastra sepuh, Narayana, kemudian Roro Ireng dan Kokrosono itu simbol satria dalam pembabaran ilmu Jawa. Makanya putra-putra nama Putra Pinilih selalu dikatakan putra Narayana. Itu. Makanya ada lah Narayana, Kokrosono dan Noroyono ini ada di Widoro Kandang. Makanya di Kalidawir kita tahu Kandangan sana, itu ada namanya Kalidawir. Mengapa Kalidawir? Gitu ya. Kali itu adalah simbol perjalanan hidup. Karena dulu agama sepuh kita disebut Gama Tirta atau Sang Mahakali sekarang, gitu ya. Di sanalah simbol awal mula kejadian. Nah, Kali Dawir, kenapa disebut Dawir? Dawir itu bagaimana sungai yang sudah harus mengikuti arah, itu kemudian kebedah. Artinya mencapai kehidupan, sumber dari mengairi kehidupan. Makanya disebut Dawir. Nah, gitu. Nah, Ken Arok saat itu setelah lahir di sana, kemudian dibawalah di dusun Jimbut, tapi di lereng Herjuna, karena ia adalah salah satu putra Pinilih yang saat itu dikisahkan dengan sebuah cerita dari Ken Endok. Oh begitu. Jadi Gunung Harjuna yang saat ini bernama Gunung Arjuna yang berada di daerah Malang. Malang itu. Di sana ada namanya Ngantang, dari kata Madyo Gantang. Ngantang, Ngantang. Di sana juga ada dusun namanya Jiwut, sekarang Jiwut itu di sana ada. Oh seperti itu. Nah, ternyata atas peristiwa itulah sehingga mengalami pengetahuan pedih karena sang Ken Arok kecil saat dilahirkan tidak diterima oleh masyarakat di sana di kala itu, karena Ken Endok itu disimbolkan dengan awal mula kejadian. Jadi awal mula kejadian seorang jago yang akan dilahirkan itu dikisahkan dengan sastranya Ken Endok oleh yang Empu Topo Wangkeng itu ya. Jadi awal mula kejadian. Istilah Endok itu bisa berarti adalah sebuah permulaan. Oh, seperti itu. Ini yang menarik, yang jarang sekali dikupas. Iya, betul. Memang antara simbol dan nama itu punya banyak makna yang tersirat, yaitu banyak sekali. Makna yang tersirat, yang terpendam juga dalam terus tadi ya, awal mula kejadian. Makanya sastra sepuh dulu digambarkan dengan istilah Sawonggaling. Kalau di Jawa, Sawonggaling hanya dikenal cerita zaman Belanda. Tapi kalau kita tarik ke Bali, ternyata Sawonggaling itu lebih dulu. Oh seperti itu? Ya, di sana digambarkan seorang satria senopati yang harus mendampingi Jayaprana dan Layong Sari. Itu namanya Sawonggaling. Awal mula jagonya dewa kan gitu. Nah, pada saat di lereng Gunung Herjuna tadi tidak diterima oleh komunitas Pasraman di sana, karena seorang empu itu di sana ia mempunyai suatu peradaban yang sangat mulia. Si ibu Ken Endok sangat menderita mengalami kenyataan yang dikatakan pahit kala itu, karena tidak diterima oleh yang Gajah Para gitu ya. Namanya aja Gajah Para, tentu bukan seorang manusia biasa. Beliau setingkat Satrio Kapanditan, Brahmana muda gitu. Sampai pisah. Dia membawa menangis, menunjukkan Ken Arok kecil itu loro-lopo dari lereng Herjuno sampai loro-lopo berhari-hari dibawalah di bumi Tuhan tadi, karena Tuhan anak kelahiran dalam dunia itu tidak ada anak haram kan gitu. Kalau orang sekarang kira-kira begitu ya, begitu sangat terharu ya. Iya betul. Bagaimana ibu ya seorang ibu mempertaruhkan nyawanya dalam anak yang masih kecil harus lewat gunung-gunung untuk mencapai bumi Tuhan tadi. Maka pertama kali diletakkanlah di dusun Jiwut Blitar sekarang. Makanya untuk tanda nama desanya sama. Oh, seperti itu. Ini ceritanya. Oh iya. Jadi teman-teman perlu diketahui juga bahwasannya di daerah Lego itu memang ada desa dan dusun yang bernama Jiwut. Kita kapan hari itu juga sempat juga melakukan ke sana. Itu memang cerita dari masyarakat yang berkembang di sana memang mempercayai adanya petilasan Ken Arok. Nah, untuk cerita lebih lanjut kita mungkin belum mendapatkan informasi lebih ya. Jadi nanti
kita akan mengupas lagi tentang konten di sana, tentang Ken Arok khususnya. Mungkin nanti bisa dibantu oleh Kinarto juga. Jadi ini sangat menarik sekali. Kenapa kok bisa sampai dibawa ke Jiwut? Kenapa kok bisa sampai dibawa ke Blitar? Itu pasti ada hal-hal yang mempengaruhi atau mendukung nantinya proses seorang anak tersebut, calon raja tersebut untuk menjadi seorang raja nantinya. Ya. Seperti itu, Ki. Ya. Mungkin bisa dijelaskan lagi, Ki, monggo. Gini. Setelah mengalami pengetahuan sedih saat yang Brahmana muda tadi yang Gajah Para, ia juga sangat menderita sekali. Tapi tidaklah tega, diikutilah dari jauh sebenarnya. Yang nanti yang sangat menarik, siapalah Begawan Logawe itu? Saya berpikiran atau menyangka bahwa Begawan Logawe itu yang Gajah Para sendiri. Karena mengapa ia bisa menceritakan dari awal sampai terakhir? Oh, seperti itu. Dalam sebuah kisah itu ya, dikatakan bahwa tidaklah mungkin Ibunda Ken Endok itu harus bersatu kembali kepada yang Gajah Para. Karena panaslah rahimnya. Karena di dalam rahimnya ada benihnya Dewa Brahma. Artinya dewa awal mula kejadian. Jadi kehamilan itu digambarkan dengan sifat Dewa Brahma, awal mula kejadian. Nah, disitulah kemudian terjadi percekcokan keluarga, kemudian tidaklah percaya di antara keduanya. Sebenarnya yang Gajah Para sendiri sangat sangat luluh. Digambarkan saat itu ia harus pindah ke selatan sungai, matilah ia, gitu. Yang dikatakan matilah ia itu mati hati nuraninya. Gitu. Saya pikir begitu, karena apapun yang terjadi bahwa seorang Satrio Pinunjul dalam sebuah peradabannya selalu diikuti oleh orang-orang pinilih, seperti yang Ibu Ken Endok, yang Gajah Poro kan gitu. Nah, dalam prosesi itu dibawalah di tempat suci, di mana kota dulu belum ada nama Blitar, bernama kota Blitar, belum nama kota Blitar, yang ada hanya sebuah prasasti yang kita tarik ke belakang, prasasti lebih sepuh lagi, yaitu dengan prasasti Kenwu-nya. Prasasti Kenwu. Nah, ini menarik lagi nih. Ya. Jadi kalau saya membaca sedikit, Ki, tentang apa itu prasasti Kenwu, bahwasanya di situ disebutkan bahwasanya pada zaman dahulu itu entah itu raja atau pemerintahan pada masa tersebut membebaskan pajak untuk masyarakatnya. Apakah betul seperti itu, Ki? Ya, jadi pada dasarnya gini, sebuah peradaban suci yang ngelenggai adalah Brahmana, karena tempat itu tempat suci. Sehingga seorang raja yang bijak kala itu memberikan pembebasan pajak karena tempat itu merupakan tempat suci, banyak pasraman-pasraman yang ada di lereng Gunung Kamput di kala itu. Maka dalam sebuah sastra disebut sebagai Bumi Sima. Ya, tadi disebut Bumi Sima. Mengapa Sima menjadi tempat suci gitu ya? Tadi saya sebutkan di depan bahwa Dangin itu timur, keluarlah ilmu namanya Parwati, Purwo, Kawitan. Nah, di sebelah selatan, kita sebut sebagai ke laut. Tadi kita paparkan tentang perjalanannya untuk mencapai ilmu pengetahuan Sang Brahma, gitu ya. Kemudian di sana dinamakan Daksina. Selatan itu Daksina. Begitu mencapai ke barat titik terakhir matahari, yang tadi ke Kau, kemudian ilmunya menjadi Sima. Nah, makanya dari menitik matahari terbit sampai terbenam itulah sebagai simpul kesempurnaan. Makanya saya tadi bahwa Jiwut merupakan bumi ratna, bumi sima, bumi sempurna. Dari kata itu yang dikatakan disucikan tadi ya. Itulah maka banyak candi-candi atau penghormatan raja menghormati bumi sima itu bukan karena pembebasan pajak semata, tapi karena menghormati bahwa di sana ada bumi suci. Oh, seperti itu. Nah, biasanya disebut sebagai karang. Atau Karang Kedempok. Kita kenal dalam sastranya dengan istilah Pedanyangan Sewu Karang Pandan. Nah, di situ bahwa
Pedanyangan Sewu Karangpandan itu bumi sima, tempat kabrahmanan membabarkan keseimbangan antara pendidikan di mana manusia sebagai tumitahnya makhluk Tuhan yang diminta untuk mengatur peradaban. Hewan sebagai koco penggolo menungso atau cerminan gitu manusia, makanya ada nama-nama hewan gajah biru, kajanggon, gitu kan. Kemudian ada kebo iwo, kebo ijo, itu ya. Tanaman sebagai keseimbangan. Nah, di negeri Sima inilah para brahmana itu membabar keseimbangan di kehidupan yang tertinggi yang namanya kaje. Kaje itu hidup. Itu di utara karena di lereng, di laut, di gunung. Nah, itu tempat di mana Patirtan Agung itu dimulai. Nah, makanya kita kenal bahwa di bumi Sima di mana ada prasasti Kinewu, prasasti yang tersepuh di Blitar, bahwa di daerah situ ada semacam sima, tempat suci, sehingga raja membebaskan dari pajak. Betul sekali. Jadi memang sangat luar biasa dahulunya di bumi kita ini. Apalagi bumi Blitar ini terdapat prasasti dan juga memang buminya para raja seperti itu. Jadi tidak dapat dipungkiri juga bahwa di sini terdapat banyak sekali candi. Oleh sebab itulah beberapa kerajaan-kerajaan itu mendharma baktikan sebagai tempat suci. Beliau-beliau para raja-raja di Jawa Timur ini semua, sekarang Jawa Timur ini memberikan tempat suci sebagai penghormatan pendharman. Kalau yang Ken Arok membuat tempat suci pendharmannya di Candi Cilik. Candi Cilik itu daerah pundi? Itu di daerah Ponggok. Betul. Di sana itulah beliau membuat pendharmaan, penghormatan kepada Sang Hyang Siwa. Sana membuat pendharmaan. Mengapa cerita besar di Singosari sekarang Singhasari itu dikatakan Taman Apsari, Singhasari, Taman Apsari. Tangan Apsari Wilwatikta gitu, taman putri yang indah di sana. Di sini sifat laki-laki kan gitu. Seperti itu. Inilah mengapa Blitar dikatakan sebagai bumi Tuhan, bumi mulia, bumi suci yang disempurnakan. Kemudian terbabar cerita berikutnya tentang Candi Warak. Candi Warak. Warak itu candi sepuh. Candi Arcawara itu. Warak itu bukan Arcawara, tapi Warak itu simbol celeng sepuh. Bukan warak badak lo ya. Nggak ada gitu. Ini salah persepsi banyak orang sekarang. Seperti itu Warak itu celeng. Jadi Candi Arcawara itu kalau teman-teman belum tahu, itu berada di Desa Mudangan. Betul Betul. Desa Mudangan, Kecamatan Ngligok. Itu bersebelahan, jadi Candi Penataran, Candi Ompak Balikambang, dan juga Candi Arcawara. Itu mungkin juga menarik sekali itu Candi Arcawara itu. Kalau kita lihat sana dua rapalanya sangat sepuh, masih primitif gitu. Ini orang jarang menilai. Kenapa Candi Warak itu merupakan candi yang peradaban yang paling lengkap gitu ada di sana. Mengapa ada di sana kan gitu? Betul. Letaknya di utaranya Balikambang lagi. Balikambang itu kan tempat para brahmana. Karena disebut Balai Kambang itu adalah tempat pertapan, kumpulnya para brahmana pandita itu untuk membabar ilmu pengetahuan. Seperti itu. Itu untuk teman-teman yang ingin menyaksikan konten di Balai Kambang, kita juga ada video di sana, nanti bisa dicari di channel kita. Nah, yang menarik lagi itu adalah Arcawara ini. Nanti kita kapan-kapan buat konten di sana, Kian. Nah, itu luar biasa sekali itu Candi Arcawara itu. Makanya Warak itu adalah celeng hutan gitu ya. Gambarnya celeng hutan itu yang besar, yang kemudian ini banyak bulunya. Itu dikatakan Warak. Seperti itu. Bukan badak, bukan gitu loh. Sastra sepuh mengatakan Warak. Mengapa Warak itu dikisahkan menjadi satu simbol candi? Nah, ini pertanyaannya. Dalam sebuah kisah bahwa Celeng Srenggi dalam cerita tentang Begawan Silawening itu bagaimana Harjuna harus mengalahkan atau bisa memanah Celeng Srenggi. Celeng itu ada, Srenggi itu goib. Bahwa sebenarnya simbol kewanitaan di kala itu digambarkan dengan simbol celeng. Seperti itu. Karena wanita itu
punya kewadakan rahim atau kandungan gitu ya. Celeng itu digambarkan sifat kewanitaan. Nah, makanya kalau kita cari candi-candi sepuh yang keputren biasanya ada gambar celeng di sana. Iya, betul. Nah, makanya istilah Jawa sekarang nyelengi gitu ya. Wanita tepat nyelengi. Nah, gitu. Gitu. Memang menarik sekali dunia sejarah ini. Apalagi kita mengulas tentang Blitar mungkin tidak cukup untuk waktu kita di channel ini. Mungkin nanti lain waktu kita akan mengupas semua tentang kebudayaan Nusantara yang berada di Blitar khususnya. Saya rasa juga sangat banyak sekali yang terdapat di Blitar ini, mulai dari situsnya, mulai dari sejarahnya, dan juga tadi sejarah dari Raja Ken Arok yang sangat luar biasa sekali. Dan juga tidak hanya Ken Arok, Ki. Bisa dijelaskan, Ki, ada raja-raja siapa saja yang pernah ke Blitar? Semua raja mulai zaman Kediri Sepuh ya, mulai zaman Kalingga, mulai zaman Mataram Sepuh, zaman Kalingga sampai kemudian zaman Kadiri, Singosari, Majapahit itu, Wilwatikta itu, sampai peradaban Mataraman baru, semua situsnya ada di sini. Oh, seperti itu ya. Banyak sekali tempat-tempatnya dari para pelaku spiritual, banyak sekali yang mencari nama-nama itu. Mengapa kalau kita kenal nama-nama dari Trunojoyo juga ada di Blitar Selatan? Nah, itu aneh kan? Nah, gitu. Makanya mengapa setiap peradaban kerajaan itu selalu punya nama di Blitar? Ini yang perlu dipakai sebagai satu takaran bahwa setiap peradaban kerajaan selalu memberikan tempat bahwa ia pernah laku, pernah besar, pernah belajar, pernah mendharma baktikan untuk pengetahuannya di kota Blitar saat itu. Karena tempat suci yang sangat tinggi yang digambarkan dengan Kanigoro. Istilah Kanigoro itu, Kuluk Kanigoro itu kalau dibabat dalam cerita pewayangan pada saat jejernya alam kadewatan. Alam kadewatan itu Bathara Guru dan Dewa-dewa itu selalu menyebut Kanigoro. Yang juga menjadi ibu kota kabupaten ini. Seperti itu, Ki. Makanya saya juga baru tahu sekarang. Makanya nanti ada Luang Wentar di sana. Makanya Luang Wentar itu dulu sebelum zaman Singasari yang membuat perdharmanya yang Anusapati yang sekarang besarnya candi itu sebelumnya sudah ada. Kalau kita ke belakangnya Pasar Kecil itu ada lebih sepuh lagi, itu zaman Pusendok. Memang perlu digali situs kembali. Atau candi yang candi kecil. Oh, candi kecil. Ya, sebenarnya sangat luas, tapi karena tertimbun sampai 3 meter di bawah permukaan tanah, jadi tampak kelihatan hanya candi kecil yang berwujud gitu. Tapi bisa dilihat bahwa itu tempat kasepuan di sana gitu. Dari tipe-tipe relung-relungnya atau jenis-jenis tempat peradabannya candi sepuh yang ada di belakang pasar itu. Itu lebih sepuh lagi dari yang di depannya itu. Nah, disitulah maka Ken Arok mengapa yang menarik beliau itu harus juga dijiwut yang tadi Mas Matur. Betul. Kenapa harus dijiwut? Nah, ini perlu kapan-kapan kita dalami sekali. Di sana namanya Nglegok. Nglegok itu tempat candiwara. Artinya candi yang sangar. Kalau kita lihat bahwa simbol kewanitaan yang masih pengalasan digambarkan dengan celeng, makanya ada jaranan itu celengnya kan dadi, gitu kan? Kebanyakan yang megang perempuan. Perempuan. Lah di sana si celeng ini kalau belum terkendali, buasnya seperti wara. Oh, seperti itu. Iya kan? Wara. Kalau sudah terkendali manusia, sifat keputren itu akan menjadi dewi. Makanya pada saat cerita sepuhnya, bagaimana yang Begawan Selawening atau yang Herjuno sendiri saat ia bisa manah celeng segi 1 titik dengan panahnya Bathara Guru, ia nanti akan bertapa mendapatkan ratunya bidadari itu, Dewi Sayemprobo itu. Nah, di situ sangat jelas kenapa ada di Nglegok. Nglegok itu tempat kalau yang ngelegok itu. Artinya Nglegok itu bergelombang atau rata seperti itu ya. Artinya di situ ada tanah sangar. Sebelum kamu berani ke utara, kamu akan dicoba dulu di Nglegok. Yang termasuk kawasan Nglegok saat ini. Nah, seperti itu. Kan karena kalau sumber air dari Gunung Kelut gitu ya, kemudian akan mengalir ke selatan, selalu mengalir ke utama di Candi Gambar yang paling tinggi gitu.
kemudian ada satu lagi Candi Warak yang paling utara kan Candi Gambar, Candi Warak, kemudian candi ini rambut munte. Rambut munte ya, yang rambut munte itu Krisi. rambut mentana apa namanya mentana dulu. Mentana itu susu. Rambut mentana, simbol kesuburan. Oh, seperti itu. Nah, 3 titik itu merupakan tertinggi. Nah, itu kemudian turun ke bawah. Makanya ada Candi Warak, kemudian ada Candi Gambar. Betul. Nah, Candi Gambar ini kenapa di bawah Candi Warak? Ini kan perlu pertanyaan. Karena dulu tempat tertinggi itu mesti paling tua, paling sepuh gitu. Nah, Candi Gambar, bukan kenapa Candi Gambar Wetan. Gambar Wetan lebih tua, itu lebih tinggi di sebelah lereng utara barat, ya Kelut. Lalu masuk bawahnya ini kan kemudian Candi Warak. Betul, ya. Terus turun lagi Candi Balai Kambang, nah, dari arah utara ya. Mengapa Candi Balai Kambang ini berada di bawahnya Candi Warak? Maksud saya tadi gitu. Ini yang menarik. Bahwa kalau kita lihat di zaman megalitik pun, megalitik zaman Porwa dulu, Kawitan dulu, beliau sudah membuat peradaban seperti Dwaropolo yang ada Candi Warak. Di sana disimbolkan warak itu adalah daya kekuatan, simbol kewanitaan yang utama, nanti bisa tersempurnakan seperti Dewi kan gitu ya. Balai Kambang tempat untuk membabarkan ilmu pengetahuan para Brahmana kan gitu. Kemudian baru ke Candi Penataran. Oh, seperti itu. Nah, sebelum itu Penataran turun lagi, nanti di sana ada Legoan. Iya. Sebelum kau bisa naik ke candi di Tatar, kamu harus dicoba dulu. Di tanah Legok tersebut. Tanah Legok tadi. Makanya tanah Legok ada lemah gatel. Maksudnya lemah gatel itu kenapa? Satu peristiwa mencoba digambarkan dengan Lembong. Saat Ken Arok dulu diletakkan oleh ibunda Kendok, itu di tempat suci tadi diambillah sama Lembong. Oh, seperti itu. Lembong itu yang dablek. Bahwa bagaimana ngelembung atau dunia itu kalau dilembang-lembungkan. Bahasa sastranya kan begitu. Diperjudikan dalam sebuah dalam sebuah kehidupan akan seperti lembung. Bahwa hidup itu kalau mencari untung rugi saja, tidak mau bekerja, hanya berjudi. Lembung kan suka judi. Seperti itu. Nah, artinya hidup itu diperjudikan. Makanya di sana ada tanah gatel. Oh, seperti itu. Nah, Ken Arok lah pernah untuk menjadi seorang raja dulu. Kalau seorang perjalanan anak raja, sebagaimana dalam cerita Rama, saat kecil itu seorang anak raja tidak berdiam diri di istana. Itu harus dibawa ke pasraman gunung-gunung oleh pandita. Bapak ibunya menangis, masih kecil sudah dibabar. Lah Ken Arok itu masih kecil diminta untuk turun ke lapangan, untuk melihat kondisi sosial ke masyarakat yang paling kecil. Jadi, agar ia nanti langsung turun ke lapangan untuk bisa mengambil kebijaksanaan yang penting untuk menjadi seorang pemimpin yang besar. Nah, ini luar biasa sekali. Nah, makanya cerita Pak Waraton itu penggambaran kisah kias yang perlu digambar dengan santun. Makanya kadangkala banyak teman yang sembrono menerjemahkan saja tapi tidak mencari kisah kias di balik yang tersurat ini. Sastranya itu punya banyak makna kan gitu. Punya penerjemahan. Nah, mengapa Lembong itu sana dari tanah Legok tadi? Masuk akal kan? Untuk ke tempat suci harus dicoba dulu seberapa besar kan? Diuji dulu di sana diuji dulu seberapa ini niatan dia dan seberapa besar keberanian dia dalam melintasi kan mesti ada berboyo. Itu sangat menarik sekali dan juga sangat luar biasa sekali penjelasan dari Kinarto ini tentang sejarah Blitar. Dan juga mungkin kita menggali sejarah Blitar dari sudut pandang Ken Arok, hanya Ken Arok gitu. Karena satu orang beliau itu nanti akan menjadi Betara Guru. Ingat loh, beliau itu menjadi Pangruah Bumi. Pangruah Bumi itu satu simbol kemuliaan yang tertinggi dalam peradaban. Sayang teman-teman menerjemahkan itu kurang memahami bahwa beliau itu disebut sebagai Pangruah Bumi. Artinya membabar kesempurnaan bumi gitu. Seperti itu. Iya, manusia sangat tunggul Gung Binandito atau tunggul jati Saloko Bawono.
Trah ngaluhur kang sosro puspito, trah ngaluhur kang harumnya seperti 1000 bunga. Nah, makanya sastra itu seperti itu. Jadi Ken Arok itu bukan begal, bukan menjadi seorang perampok, bukan pembunuh, bukan pembunuh. Ya, ini yang menarik lagi, menarik. Ini kita kupas nanti tentang pusakanya Ken Arok itu ya. Wah, iya. Nah, itu nanti saja. Saya di part kedua ya. Jadi teman-teman yang menyaksikan tayangan ini nanti bisa komen di bawah sini apa yang ingin kalian ketahui tentang Ken Arok, dan juga mungkin dari video saya dan Kinarto ini ada kesalah penyebutan atau kesalah apa, mohon nanti dikoreksi juga di situ bisa. Dan juga nanti di sesi berikutnya saya bersama Kinarto juga akan menjelaskan tentang pusaka, mungkin Ki. Pusakanya Ken Arok sangat legendaris itu. Itu ataukah pusaka keris Empu Gandreng itu memang ada atau tidak? Nah, itu menarik juga nanti. Menarik juga itu. Iya, kita kupas nanti. Kita kupas. Ya. Nah, intinya ini tadi saya sudah mendapatkan benang merah bahwasanya di Blitar itu memang sangat luar biasa sekali sejak zaman peradaban dahulu, Ki. Dan juga mungkin sampai saat sekarang, Ki. Ya, sampai putra pinilih juga sekarang ini banyak lahir dari Blitar. Termasuk juga presiden pertama kita. Ya, dan tidak lepas dari Blitar juga, Ki, ya. Blitar juga. Dan yang Supriyadi pahlawan peta. Pahlawan peta itu luar biasa. Kita mau mendalami sangat tinggi. Oke teman-teman, itu tadi pemaparan yang luar biasa dari budayawan kita Ki Sunarto Timur, Semoga beliau sehat selalu dan juga nanti dapat memberikan wawasan-wawasan dan juga pengetahuan yang bermanfaat khususnya tentang budaya dan sejarah Nusantara ini, Ki. Terima kasih banyak atas waktunya, Ki. Dan juga untuk teman-teman yang ingin request atau ingin mengulik lebih dalam tentang sejarah Blitar bisa tulis di kolom komentar. Nanti kalau ada waktu dan juga ada tempat, kita akan mengulas tentang sejarah yang ada di tempat tersebut. Jadi selain kita membuat konten sejarah dan penerawangan, kita kalau malam-malam bikin channel penerawangan, Ki. Oh, gitu. Jadi bersama rekan-rekan kita ada juga. Kemarin kita bersama Mas Aris juga di Balikambang, seperti itu. Jadi kita tidak selalu melulu tentang dunia penerawangan dan juga dunia malam. Kita juga nantinya akan membutuhkan narasumber seperti panjenengan. Kita akan sarasehan seperti ini. Kita berbincang dengan narasumber dan mengulas sejarah apa saja yang ada di situ. Jadi mungkin kesempatan kita pada kali ini tadi kita hanya mengambil garis besar saja bahwasanya di Blitar itu memang bumi yang sangat luar biasa. Bumi pinilih, ya. Bumi pinilih, bumi yang dipilih seperti itu, Ki. Dan juga bumi para dewa. Dan juga ada sebutan juga Blitar. Bumi Laya Ekatantra Adiraja. Itu sangat luar biasa sekali. Oke, Kinarto, mungkin ada pesan-pesan untuk pemirsa, khususnya untuk kalangan generasi muda seperti saya ini. Kita harapkan para kaula muda sebagai generasi penerus yang akan memperjuangkan bangsa kita untuk mencapai kejayaan sampai ke anak cucu kelak. Kita harus punya rasa bangga dan bahagia menjadi bangsa Nuswantara ini. Karena kita telah dilahirkan menjadi manusia dan dilahirkan di bumi pinilih ini. Dan kita harus sadar bahwa kita telah mencapai satu keseimbangan rasa nasionalisme kita. Sehingga kita diberi sebutan bahwa hiduplah tanahku, hiduplah negeriku. Bila kita akan mengerti tentang rahasia-rahasia sejarah besar, tentu cintailah bumi kita. Pasti di situ bumi kita akan memberikan pengetahuan dan pengajarannya untuk ilmu-ilmu pinilih kepada putra-putra pinunjul yang nantinya akan menjadi pejuang-pejuang yang tidak akan pernah berhenti untuk anak cucu kelak agar kita bangga bahagia menjadi bangsa Nuswantara yang indah ini. Iya, luar biasa sekali pesan untuk generasi muda, dan juga semoga tayangan ini bermanfaat, dan bila bermanfaat silakan like, komen, subscribe, dan share. Nantinya kita akan membuat konten-konten yang lebih menarik lagi. Kita akan mengupas tentang pusaka Ken Arok, kita akan mengupas tentang sejarah
Ulingi ya, dan juga Prasasti Kenwu. Ya, Prasasti Kenwu, Kang Ruman nanti di lain waktu, nanti di lain waktu kita akan mengupas satu persatu Ki. Oke, terima kasih Ki atas waktunya. Mohon maaf ganggu sehat selalu. Saya Mas Nanang Setiawan dan Sunarto Timur. Mohon maaf bila ada kesalahan. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Rahayu.